Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Bintani dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab Universitas Menjel Padang. Di sini saya akan berbicara tentang kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa ialah suatu hal yang memperlihatkan kesadaran akan martabat seseorang dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun secara tulisan. Yang selanjutnya, kesantunan berbahasa ini berkenaan dengan aspek-aspek linguistik dan non-linguistik yang mencerminkan tingkah laku seseorang dalam menghargai perasaan orang lain saat berkomunikasi. Kesantunan berbahasa ini telah dikemukakan oleh beberapa para ahli, diantaranya yaitu Brown dan Levinson dan Jeffrey Leach. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kesantunan berbahasa menurut Brown dan Levinson. Brown dan Levinson menekankan atau menegaskan kesantunan berbahasa ini terhadap muka atau raut wajah yang terbagi menjadi dua, yaitu muka positif dan muka negatif. Yang dimaksud dengan muka positif ialah seorang penutur ingin menunjukkan keakrabannya dengan lawan tuturnya, sedangkan yang dimaksud dengan muka negatif ialah seorang penutur ingin menjaga jarak sosial dengan lawan tuturnya. Dan adapun yang disebut dengan tindakan mengancam muka, dan hal ini terjadi apabila penutur dan mitra tutur sama-sama tidak memakai bahasa sesuai dengan jarak sosial. Brown dan Levinson mengemukakan bahwa terdapat 4 strategi yang dapat digunakan dalam berkomunikasi. Yang pertama ialah tanpa strategi. Yang dimaksud tanpa strategi ialah seorang penutur diharuskan untuk berbicara secara langsung tanpa basa-basi, dan biasanya strategi ini digunakan oleh seseorang yang telah lama mengenal teman, kerabat, atau keluarganya. Contohnya seperti, "Hai Maimunah, berikan satu untukku." Habis yang kedua ialah kesantunan positif. Yang dimaksud yang kesantunan positif ialah seorang penutur ingin menunjukkan keakrabannya dengan lawan tuturnya dan memberikan kesan sensitif yang seolah mereka memiliki keinginan yang sama. Kesantunan positif ini dapat direalisasikan dengan berbagai cara atau tindakan, yang salah satunya ialah memberikan atau menanyakan suatu hal tertentu. Contohnya seperti, mengapa tidak mengajak mereka masuk ke restoran saja. Yang ketiga ialah kesantunan negatif. Yang dimaksud dengan kesantunan negatif ialah seorang penutur ingin menjaga jarak sosial dengan lawan tuturnya, seakan-akan ingin mempertahankan jarak sosial dengan lawan tuturnya. Dan kesantunan negatif ini dapat direalisasikan dengan berbagai cara atau tindakan, yang salah satunya ialah bersikap pesimis. Contoh seperti, "Kamu apakah tidak mau mencuci piring-piring itu?" Habisnya yang keempat ialah strategi tidak langsung atau tersambat. Jadi maksud dengan strategi tidak langsung ialah yang mana strategi ini biasanya digunakan oleh seorang penutur yang ingin mengancam muka lawan tuturnya, namun ia tidak ingin bertanggung jawab, dan ia tidak peduli apakah lawan tuturnya tersinggung atau tidak. Contoh seperti seorang yang berkata, "Aku tidak terbiasa berbicara atau senang berbicara dengan laki-laki." Habis itu yang kedua saya akan membahas tentang kesantunan berbahasa menurut Jeffrey Leach. Jeffrey Leach mendefinisikan kesantunan berbahasa ini sebagai strategi untuk menghindari konflik yang dapat diukur dengan derajat upaya dilakukan untuk menghindari situasi konflik. Kemudian ada 6 maksim yang dikemukakan oleh Jeffrey Leach yang dapat digunakan dalam berkomunikasi. Yang pertama ialah maksim kebijaksanaan, yaitu meminimalkan kerugian bagi orang lain dan memaksimalkan keuntungan bagi orang lain. Contohnya, "Jikalau sudi, datanglah ke rumahku." Habis yang kedua ialah maksim kedermawaan, yaitu meminimalkan keuntungan bagi orang lain dan memaksimalkan kerugian bagi orang lain, yaitu, "Bapak istirahat saja dulu, biar aku saja yang mencuci mobil ini." Habis yang ketiga ialah maksim pujian, yaitu meminimalkan cacian bagi orang lain dan memaksimalkan pujian bagi orang lain. Contohnya, "Baju kamu bagus sekali, beli di mana sih?" Habis yang keempat ialah maksim kerendahan hati, yaitu meminimalkan pujian untuk diri sendiri dan memaksimalkan cacian bagi diri sendiri. Contohnya seperti dalam lokal seorang mahasiswi atau mahasiswa berkata, "Bu, saya bodoh sekali, saya tidak bisa mengikuti keterangan yang dijelaskan oleh dosen tadi. Bolehkah saya meminjam buku catatanmu?" Habis yang kelima ialah maksim kesepakatan, yaitu meminimalkan kesepakatan bagi orang lain dan memaksimalkan keuntungan bagi orang lain. Contoh seperti, "Saya setuju, namun saya tidak menyukainya." Habis yang terakhir, yang keenam, yaitu maksim simpati, yang mana
Seorang penutur atau peserta tutur diharuskan untuk bersimpati, karena apabila mereka bersikap antipati itu dianggap tidak sopan di dalam masyarakat. Contohnya seperti ada seorang kawan terdapat musibah dan kawan berkata, "Saya turut berduka cita atas musibah yang menimpamu." Mungkin hanya itu dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Syukron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.